Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, rekan-rekan mahasiswa dimanapun kalian berada? Oke, pada pertemuan virtual kita kali ini, Bu Renti akan menjelaskan tentang manajemen marketing di lembaga pendidikan anak usia dini. Ya, eh, kalau kita bahas tentang manajemen marketing, pasti akan ada pemikiran teman-teman bahwa kok marketing sih? Ini kan bukan bisnis gitu ya. Kenapa kita harus belajar marketing? Tunggu dulu. Ini yang kadang membuat kita menjadi sangat sempit berpikirnya, membatasi konsep marketing yang dimaksud di sini adalah marketing seperti kita jualan gitu ya. Nah, tapi teman-teman, satu hal yang pasti dalam proses pengalaman Bu Renti pernah menjadi guru, kemudian diberi amanah menjadi kepala sekolah, ternyata ilmu untuk memanage marketing atau memasarkan kita, bagaimana lembaga kita, itu juga sangat penting, harus dikuasai oleh guru maupun kepala sekolahnya. Nah, mari kita lihat. Ya, seberapa penting menguasai manajemen marketing dalam mengelola lembaga PAUD? Mungkin di antara para praktisi ada yang menganggap, oh tidak penting, tidak perlu kita belajar ilmu marketingnya. Toh berjalan saja, nanti juga ada penerimaan murid, muridnya ada, ya sudah. Nah, itu dia persepsi di awal, frame dalam berpikir sudah membatasi diri. Padahal dengan kondisi yang terjadi saat ini, kita harus realistis di mana masa pandemi mengubah segalanya ya. Sehingga persepsi tadi harus mulai kita ubah. Oh ternyata kita perlu membuat strategi bagaimana memasarkan lembaga kita agar dikenal oleh masyarakat. Dan bagaimana caranya akan kita pelajari di slide-slide berikutnya. Sehingga jawaban atas pertanyaan ini maka sudah pasti penting. Nah, bagaimana untuk para praktisi atau teman-teman dimanapun berada menganggap ini tidak penting? Ya, balik lagi. Toh yang kita jalankan ini adalah satu organisasi besar, ibaratnya sebuah kapal ya, di mana di dalamnya ada banyak yang kita akan antar gitu ya. Nah, yang menjadi poin penting di sini adalah eksistensi dari sebuah lembaga kan harus tetap berjalan ya. Tidak mungkin hanya mengandalkan berpasrah diri dan menganggap bahwa murid itu atau calon murid atau para orang tua murid datang tanpa diberi sesuatu yang menarik. Nah, di sanalah ilmu marketing secara sederhana yang harus kita kuasai dan nantinya bisa kita implementasikan ketika kita nanti berada di lembaga PAUD. Atau mungkin di antara rekan-rekan semua ada yang sudah menjadi praktisi, barangkali kita bisa sharing di momen ini ya. Oke, next. Dasar pemikiran manajemen marketing di lembaga sekolah itu apa aja sih? Ya, yang pertama, mengidentifikasi dan menggambarkan tingkat animo masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang bersangkutan. Nah, ini penting banget ya. Jadi dalam proses pengalaman Bu Renti menjadi kepala sekolah, hal pertama yang Bu Renti lakukan di hari pertama menjabat jadi kepala sekolah adalah mengidentifikasi ya. Bu Renti memetakan bagaimana sih di sekitar masyarakat kita. Yang sederhananya adalah Ibu pernah memetakan begini. TK tempat Ibu jadi kepala sekolah berada di perumahan yang ternyata sudah sangat jenuh tingkat produktivitas untuk melahirkan para orang tuanya ya. Itu artinya perumahan di mana TK Ibu berada sudah bukan lagi orang tua muda, usia muda, pasangan muda. Semua adalah pasangan-pasangan yang senior, sudah sepuh bahkan. Jadi kita tidak mungkin mengandalkan murid yang ada di sekitar perumahan tersebut. Nah,
Hal sederhana sesungguhnya ya, tetapi itu menjadi poin penting untuk kita menganalisa. Nah, lalu kita mengerucut radar, diperbesar ya, katakanlah 5 kilometer kita luaskan, sebelum sampai 5 kilometer kita luaskan jangkauan kita 1 kilometer di segala penjuru mata, segala penjuru arah angin. Kita coba luaskan untuk nanti memasarkan. Kenapa? Dulu itu belum pandemi ya, di tahun 2012 kan belum ada pandemi ya, masih sangat jauh gitu ya. Jadi kita lebih kepada promosinya door to door, menyebarkan brosur, kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan event-event yang real, dan memang sasarannya adalah para orang tua pasangan muda yang punya anak usia dini. Catat itu. Nah, ini penting sekali diidentifikasi, lalu dilihat, lalu disurvei untuk memetakan bahwa kita tuh masih punya pasar nggak sih? Masih ada nggak sih orang tua, calon orang tua murid yang punya anak PAUD, ya, usia PAUD, dan mau sekolahkan anaknya ke lembaga kita. Itu yang penting. Kemudian yang kedua adalah mengenalkan program-program unggulan. Nah, tadi ya sudah Ibu bahas bagaimana sih kita bisa mengenalkan program unggulan kita. Kadang begini, kita punya program bagus di sekolah tapi tidak semua orang tahu. Nah, maka hal yang sederhana adalah open house. Buka lebar-lebar rumah kita. Istilah open house ini dilakukan di tempat Ibu dulu jadi kepala sekolah. Kita kita buka pintu sehingga siapapun bisa datang, bisa melihat program sekolah kita. Karena dulu sekolah Ibu adalah model sentra, maka diperkenankan para calon orang tua murid untuk datang dan mencoba belajar 1 hari bersama dengan anak muridnya, gitu ya, bersama dengan anaknya untuk merasakan bagaimana sih program-program belajarnya atau bermain di sentra. Nah, seperti itu. Kemudian membentuk opini positif. Ya, namun opini positif ini memang tidak bisa dibentuk sehari 2 hari. Ini harus berjalan secara berkesinambungan dan konsisten, gitu ya. Artinya memang lembaga kita ini harus memunculkan opini positif dari mananya secara keseluruhan. Ya, personnya, SDM-nya, ya sarana prasarananya, dan memang program-programnya. Dan ini sekali lagi tidak bisa dibentuk dalam harian. Memang ada proses gitu ya. Kemudian akuntabilitas publik. Ya, pertanggungjawaban publik ini juga menjadi dasar pemikiran kenapa manajemen marketing ini perlu ya. Salah satunya adalah kalau misalkan kita coba kaitkan dengan akreditasi, poin terpenting ketika diakreditasi ditanya bagaimana sih lembaga ini bisa eksistensi, muridnya banyak, ya salah satunya adalah bagian dari marketing, ya pertanggungjawaban ke publik gitu ya. Nah, contoh realnya seperti apa? Ibu ada satu contoh begini. Ketika dulu Ibu melakukan penelitian tesis ketika S3 dulu, datang ke sebuah lembaga, namanya adalah lembaga RA Istiqlal Jakarta, ya, di basementnya Masjid Istiqlal. Bagaimana lembaga tersebut ternyata memiliki opini positif, program-program unggulan yang lembaga itu bisa mempertanggungjawabkan ke publik, dan hasilnya teman-teman, ingat sekali hari itu Ibu ikut melihat, menyaksikan bagaimana sejarah ya. Mereka buka, waktu pendaftaran dibuka di jam 6 pagi, kemudian mereka tutup di jam 8 pagi. Bayangkan dalam waktu 2 jam sold out. Ya, semua kuota sudah habis, tidak bisa menerima murid lagi. Dan Ibu pernah mewawancarai calon orang tua murid yang ternyata dia sudah standby di Masjid Istiqlal dari jam 3 pagi hanya untuk menunggu bisa mendapatkan formulir pendaftaran. Ingat teman-teman, baru formulir pendaftaran dan mereka rela datang jam 3 pagi ya. Dan itu menurut Ibu adalah amazing sekali. Tapi ternyata
mereka tidak mereka mereka RA Istiqlal ini ya, satu lembaga ini tidak serta-merta langsung menetapkan opini positif tersebut dan buah dari hasil perjuangan mereka itu bukan sehari dua hari. Mereka ketika Ibu melakukan penelitian di tahun 2014, mereka sudah tahun ke-15 eksistensi. Dan mereka katakan, mereka butuh 10 tahun untuk membentuk karakter itu. Ya, karakter para guru-gurunya, karakter dari sekolahnya sendiri mau dibawa kemana, program unggulannya, seperti itu. Jadi 5 tahun setelahnya mereka sedang merasakan buah-buah manis yang ranum, gitu ya. Nah, itu poin penting. Terakhir, marketing tidak hanya dilakukan oleh lembaga pendidikan yang baru berdiri, tapi juga untuk lembaga pendidikan yang lama, baik milik pemerintah maupun swasta. Nah, ini dia. Di lapangan, dalam sekali lagi pengalaman Ibu ketika menjadi asesor di Banpaut PNM 3 tahun terakhir ini, Ibu mendapati gini, banyak sekali lembaga yang mereka uh, apa ya, jor-joran itu apa ya, totalitas untuk mempromosikan lembaganya di awal saja. Kemudian tahun berikutnya mereka merasa ya sudahlah, nanti juga muridnya datang sendiri. Padahal tidak seperti itu. Jadi kita tetap harus membuat ya tadi ya, masyarakat melihat kita, mengenal kita, ingat dengan kita, dan masyarakat itu harus dibentuk konsepnya sehingga dia tidak akan mencari lembaga lain. Dia akan bilang, oh kalau aku punya anak TK akan aku sekolahkan di lembaga PAUD ini. Kalau sampai seperti itu, wah itu udah keren sekali. Atau hal sederhana, Ibu sering memberikan contoh begini. Bagaimana ketika kita datang di sekitar lembaga TK, lalu kita tanya salah satu orang tua yang mungkin berada di sana, kita tanya gini, Bapak Ibu di sekitar sini ada TK yang bagus tidak ya? Kalau TK kita yang disebut, berarti kita punya nama itu. Nah, itu poin pentingnya ya teman-teman. Semoga menjadi bahan perenungan. Kemudian kita lihat bagaimana sih penurunan animo masyarakat setelah dilakukan promosi? Ya disebabkan oleh 2 faktor, yaitu internal mulai dari bagaimana sih kepengurusan yayasannya, bagaimana SDM ya, guru-gurunya, kemudian kurikulumnya, dan sebagainya ini adalah sarana prasarananya ya pastinya. Kemudian yang eksternal ini bisa jadi faktor penurunan masyarakat adalah lingkungan masyarakat di sekitar sekolahnya, bahwa misalkan lembaganya bagus, sekolahnya bagus, tapi masyarakat di sekitarnya kurang gitu ya. Ada satu contoh real ya. Ibu pernah datang ke sebuah lembaga ketika akreditasi ya, visitasi akreditasi sebagai asesor berhenti. Lembaga itu bagus banget, bagus banget. Mungkin bisa dapat nilai akreditasi A karena secara persyaratan luas, kemudian guru-gurunya oke, kurikulum juga bagus banget. Tapi ternyata tidak bisa dapat nilai A. Kenapa? Karena tidak ada akses jalan yang layak untuk masuk ke lembaga tersebut. Mau jalan ke sana tuh sangat becek, sering banjir, kemudian juga tidak bisa mobil mungkin tidak bisa masuk, jalannya sangat kecil, motor pun sesak sekali. Jadi ya gimana ya, ibaratnya ada satu tempat istana bagus tapi nggak ada akses jalan. Dan itu masalah yang mereka merasa uh, kesulitan. Nah, tapi ini juga menjadi bagian dari faktor eksternal tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah citra dan kredibilitas suatu lembaga sebenarnya akan bertahan lama jika lembaga yang bersangkutan menyadari, memelihara, dan mengembangkan berbagai kondisi baik dari waktu ke waktu. Lembaga seperti ini akan selalu dicari masyarakat sekalipun jauh lokasinya, mahal biayanya, serta sulit masuk pada lembaga tersebut. Nah, itu ya yang tadi sudah Bu Reni dijelaskan, bagaimana RA Istiqlal ini jangan salah, murid-muridnya itu adalah yang jauh lokasinya, yang datang ke sana lewat jalan tol, anak-anaknya mungkin dari pagi sudah berangkat ke sekolah TK, mahal biayanya, iya tentu, dan sulit masuk
Yes, gitu ya. Dan ternyata beberapa orang tua akan mencari seperti ini. Karena kita butuh sesuatu yang ibaratnya gini, kalau kalau kita berada di posisi orang tua, hanya ada dua lapisan nanti ternyata. Lapisan yang paling atas, mainnya ke atas banget, atau lapisan yang di bawah. Lapisan yang atas boleh dicontohkan gini, kalau orang tua yang memang secara ekonomi berada, menengah ke atas, mereka akan milih sekolah, ya nggak apa-apa deh, ya, bayar keluarkan uang agak mahalan, agak mahal dikit atau agak mahal banyak, tapi anakku terjamin gitu. Dan kalau kita coba bicara dengan kelompok orang tua yang ke bawah, menengah ke bawah, ini akan cari ya udahlah yang ada aja yang deket, terserah deh, yang penting biayanya murah atau bahkan cari yang gratisan. Nah, kalau yang menengah ke bawah cari gratisan, kita tidak perlu susah payah membahas tentang manajemen marketing ini. Tapi untuk lembaga yang memang berada di posisi tengah-tengah atau berada di posisi middle up ya, yang memang menengah ke atas pasarannya, ini harus sangat memiliki ilmu manajemen marketing ya. Selanjutnya, bagaimana sih praktisnya melaksanakan marketing dalam mengelola lembaga PAUD. Nah, Ibu Renti mengilustrasikan seperti ini ya, jungkat-jangkit ini yang diisi kalau kita ilmunya itu otodidak, pasti kita hanya dengan usaha dan doa gitu ya. Ini mungkin yang dulu Bu Renti pernah mengalami di posisi ini. Kemudian kalau kita dengan knowledge ya, dengan pengetahuan manajemen marketing, kita tidak hanya dengan doa usaha, tapi juga dimulai dari plan. Kita punya rencana. Rencana itu sangat matang, mulai tadi analisis SWOT, diurai seperti apa kekuatan, kelebihan, kekurangan, dan peluang, tantangan, ancaman, dan itu sudah dianalisis. Kemudian action. Actionnya ini juga sangat dihitung, dan di akhir ada evaluasi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya, unsur-unsur marketing yang perlu diperhatikan. Nah, ini bagus banget, dan ini nanti akan menjadi tugasnya teman-teman. Mungkin tugasnya akan diberi waktu sampai nanti menjelang UAS ya, karena ini harus survei ke lapangan teman-temannya. Teman-teman nanti di sini akan melihat bagaimana sih lembaga tersebut memiliki poin-poin ini. Karena ini yang akan menjadi nilai jual untuk kita bisa memasarkan lembaga kita. Pertama, lembaganya punya visi misi yang jelas, dan itu juga beberapa orang tua, bahkan sekarang para orang tua milenial yang mama papa muda itu sangat concern di sini, melihat bagaimana kurikulumnya, bagaimana program belajarnya, kemudian mereka mau tahu ini sekolah mau dibawa kemana anak saya, itu kan berarti membahas tentang visi misi dan kurikulum. Kemudian yang penting berikutnya adalah sarana prasarana. Ini juga sangat penting. Nah, tadi Bu Ranti bilang kita hanya membahas dua kelompok lembaga, menengah ke bawah atau menengah ke atas. Nah, sarana prasarananya juga akan sangat disesuaikan dengan kelompok lembaga tadi. Kalau menengah ke atas pastinya juga ya mengikuti pasarnya gitu ya. Kemudian kalau untuk marketing bagaimana lembaga yang menengah ke bawah ya sekali lagi disesuaikan dengan budget dan memang pasarnya adalah yang tadi ya untuk para orang tua menengah ke bawah. Selanjutnya adalah bagaimana kegiatan ekstrakurikulernya. Ini juga menjadi poin penting. Namun lebih penting yang 4 hal yang di atas tadi. Kemudian yang terakhir ada biaya pendidikan. Nah, biaya pendidikan ini sekali lagi tadi ya tergantung bagaimana kelompoknya. Untuk lembaga yang menengah ke atas, itu pasti sekali lagi orang tua tidak akan terlalu melihat
biayanya seperti apa. Mereka akan mengejar apa mahal tapi jelas visi misi, kurikulum, sarana prasarana, pendidiknya juga berkualitas, lulusannya seperti apa, kemudian bagaimana kegiatan ekstrakurikulernya. Untuk lembaga yang kelompok menengah ke bawah, ini juga pasti orang tua akan melihat seberapa lembaga tersebut murah gitu ya. Kemudian kita lihat bagaimana tren marketing dalam bidang pendidikan saat ini. Nah, ini juga akan menjadi tugasnya teman-teman. Di sini nanti kita akan jadi tugas individu untuk pertemuan hari di pekan ini. Bagaimana tren itu dipengaruhi 3 hal ya yang terjadi saat ini. Skill atau personnya, orangnya ini memiliki keterampilan atau tidak melihat pasar dan melihat peluang ya. Kemudian juga saat ini tidak bisa kita pungkiri karena pandemi, teknologi dan tools ya, sarana prasarana itu juga sangat menunjang. Sekali lagi teman-teman, untuk marketing ini kita perlu banyak belajar bagaimana memahami kondisi yang ada sehingga di zaman dulu tidak bisa kita samakan dengan yang terjadi pada kita di hari ini. Kalau dulu mungkin kita bisa pakai brosur, menyebarkan, tapi saat sekarang brosur mencetak seperti brosur atau pamflet lembaran rasanya sudah sangat tidak efisien ya, tidak efektif juga. Sehingga kita perlu memikirkan bagaimana digital. Hal sederhana bisa dengan website, blog. Mungkin kalau beberapa lembaga yang tidak mampu berbayar website, maka dengan blogspot atau mengandalkan media sosial. Nah, itu semua adalah teknologi. Kita bahas tentang teknologi, kita bahas tentang tools-nya dan skill orang-orang yang memanage di dalamnya. Oke, nah sudah kebayang ya apa yang tadi Bu Rinti paparkan adalah sebagai brainstorming saja sesungguhnya ya, membuka cakrawala teman-teman, tetapi setelah ini teman-temanlah yang harus belajar, menggali lagi, mencari lagi informasi sebanyak-banyaknya dari apa yang Bu Rinti arahkan. Nah, silakan cek tugasnya di V-Class. Jangan lupa dimanapun kalian berada, tetap semangat, merdeka belajar, dan jangan pernah kendor ya. Jangan kasih kendor semangatnya. Karena sekali lagi kondisi pandemi ini belajar dari rumah, itu godaannya adalah rebahan dan tertidur lelap. Baik, teman-teman terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.